bertanya mengenai masalah, mengenai kendala, problem-problem yang dihadapi di dalam menerapkan sistem informasi elektronik atau sistem informasi digital. Saudara sekalian, segala sesuatu yang kita gunakan, instrumen-instrumen yang kita pakai itu selalu beriringan dua hal. Selalu beriringan antar peluang, kesempatan, manfaat di satu sisi dengan tantangan, masalah, problem ya di sisi lain. Jadi tidak ada satu instrumen yang kita pakai hanya menghasilkan sisi positifnya saja terus menerus, mungkin ya, itu sifat manusia, pasti ada positif dan negatifnya. Tentu yang pertama, ketika sebuah organisasi menerapkan sistem informasi manajemen atau sistem informasi, mengharapkan berbagai keuntungan, benefit, profit terhadap peningkatan kinerja, peningkatan produktivitas, peningkatan hasil-hasil organisasi. Itu pasti. Kita menggunakan teknologi karena kita ingin kinerja lebih meningkat, produktivitas lebih meningkat, hasil lebih meningkat. Masalah-masalah bisa kita atasi dengan lebih cepat. Itulah manfaatnya kita menggunakan teknologi. Namun dalam banyak hal ya, ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari ahli ya, bahwa banyak penerapan teknologi dalam perusahaan atau dalam organisasi itu tidak berhasil. Bahkan disebut yang dominan itu yang tidak berhasil. Tapi itu penelitian beberapa tahun yang lalu ya. Kalau benefit profitnya secara umum, karena kita ingin meningkatkan kinerja, kita ingin meningkatkan produktivitas, kita ingin meningkatkan keamanan, kita ingin meningkatkan sinergi, ya, kita ingin meningkatkan profit, kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan, kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan, kita ingin meningkatkan kecepatan produksi, kita ingin meningkatkan kualitas produksi, apalagi kita ingin memudahkan kinerja dan hubungan interaksi. Ini semua ada manfaat ya. Nah, ada beberapa masalah yang sering dihadapi ketika kita menerapkan sistem informasi pada organisasi ya, masalah-masalah sistem informasi. Jadi kita menggunakan teknologi itu, kita tahu manfaat keuntungannya, tapi kita juga harus tahu masalah-masalah yang mungkin kita hadapi. Karena itu kita bisa antisipasi. Soalnya banyak ya yang bisa kita pikirkan. Nah, yang pertama, ketika kita menerapkan sistem informasi, tentu yang kita pikirkan adalah masalah-masalah teknis ya. Teknis. Kita memasukkan alat-alat ke dalam perusahaan kita, ke dalam organisasi kita, itu kaitannya dengan masalah teknis. Ya, apa itu? Nah, misalnya lampu, ya, masalah hardware. Ketika kita ingin merancang sebuah sistem informasi di dalam perusahaan kita, yang harus kita pikirkan bagaimana menyiapkan perlengkapan hardware yang cocok, yang sesuai. Kita butuh hardware tipe apa? Jangan sampai kita pakai hardware yang tipe kecil, tapi yang butuhkan yang pakai banyak orang. Kita mau pakai yang murah, yang gampang rusak. Bagaimana kita menyusun kabel, bagaimana menempatkan posisi-posisi hardware itu. Ya, sering terjadi kita pasang misalnya di sini, ternyata ruangan ini akhirnya tidak dipakai maksimal. Justru banyak orang ngumpul di lantai bawah
akhirnya penggunaannya tidak efektif. Jadi masalah hardware ini banyak, masalah spesifikasi, masalah daya tampung, kecepatan, akses dan sebagainya. Ini masalah teknis, apalagi ya software, ya software apa yang kita pakai yang cocok itu perlu pertimbangkan. Apa kira-kira masalah jaringan, ya masalah jaringan. Sering kita membangun jaringan itu tidak dipertimbangkan. Ternyata struktur jaringan beda dengan struktur organisasi yang diperlukan. Ya, akhirnya tidak sinkron. Jadi ini masalah-masalah teknis ini yang pertama kita pikirkan. Karena membangun sistem informasi, kalau kita sudah investasi, kalau sudah kita beli, kita sudah pasang, kemudian salah, kira-kira mau diapakan itu alat? Ya, mau dibuang baru beli lagi. Investasi teknologi itu mahal sekali. Jangan sampai kita sudah investasi, artinya mengeluarkan uang, ada kita keluarkan kos, biaya, profitnya tidak tercapai. Akhirnya teknologi bukan meningkatkan profit, tapi menambah kos. Biaya lampu meningkat, biaya internet meningkat, ya, alat-alat cepat rusak, ganti lagi, beli lagi, produktivitas tidak meningkat. Oke? Nah, ini satu masalah-masalah teknis penting ya, perhatikan kendala teknis. Nah, yang kedua apa? SDM. Nah, ini ya, SDM. SDM itu kita mulai dari siapa? Dari ahli. Ya, ahli atau brainware, spesialis. Setiap kita menggunakan sistem informasi, pasti kita butuh spesialis. Pasti kita butuh ahli atau spesialis. Kalau bukan dari sumber kita ambil dari luar. Yang disebut outsourcing. Biasanya kalau kita sudah pasang sistem informasi, kita pinjam dulu. Selama 1 tahun teknisinya dari provider itu. Sambil kita pakai sumber daya kita sendiri. Jadi ini harus ahli disiapkan, atau ahli atau spesialis. Apalagi ya tenaga operasional atau SDM kita, utamanya orang-orang tua yang sudah terbiasa manual, yang sudah terbiasa prosedurnya pakai sistem mekanik, ya, tiba-tiba harus mengisi data melalui sistem online. Wah, ini pusing, ya. Nah, ini SDM harus cepat menyesuaikan. Nah, SDM ini yang biasa jadi masalah juga. Dilatih lagi, pelatihan lagi, ya, kendala macam-macam ya dari SDM ini, dari skill, dari pengetahuan, dari job description dan seterusnya. Dan ketiga, masalah apa lagi? Masalah SDM, masalah manajerial. Ya. Manajerial, masalah pengelolaan, masalah struktur, masalah manajemen. Ya, manajemen ini juga harus berubah. Jelas kalau kita menggunakan sistem informasi dengan tidak, pasti manajemen berubah. Sistem manajemen berubah. Misalnya perencanaan, kita sekarang merencanakan pakai sistem. Pelaksanaan, pengontrolan, pakai sistem semua. Nah, otomatis manajerial ini harus menyesuaikan laporan-laporan. Harus ada kedisiplinan. Ya. Kenapa? Karena sistem itu tidak boleh terlambat. Nah, ini penyesuaian manajerial, bukan cuma penyesuaian kualitas, tapi juga sistem, struktur dan sebagainya. Ya. Kira-kira masalah apa lagi? Yang keempat, budaya organisasi. Ya. Budaya organisasi.
Budaya organisasi adalah perilaku-perilaku, baik itu berupa prosedur, baik berupa nilai-nilai, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anggota organisasi, termasuk juga ini tadi, ya. Misalnya absensi dulu masih pakai manual, masih bisa kita atur-atur. Yang terlambat masih bisa ditulis di situ. Datang jam 10 ditulis jam 7.30. Siapa yang mau periksa? Ya. Tapi kalau pakai sistem online, datang jam 10 betul-betul jam 10. Di situ tertulis. Kenapa kita pakai selebrasi, pakai ini, pakai mata, pakai apa? Budaya organisasi harus berubah, itu penting, ya. Jadi kalau kita hidup dalam sistem informasi pakai budaya manual, ya tidak bisa. Ya. Semakin maju satu teknologi, budaya harus semakin maju juga. Kenapa? Karena teknologi itu tidak punya toleransi. Ya, tidak punya. Kalau dibilang jam 7 betul-betul jam 7.30 ditutup, seperti misalnya kita pakai lentera. Misalnya hari Ahad jam pukul 18.00 penyetoran tugas ditutup, maka begitu pukul 18.00 langsung ditutup. Tidak ada bilang lewat beberapa detik, tidak ada. Begitu 18.00 langsung ditutup. Kita punya utang, kita mau bayar, kita mau kredit, kita mau bayar lampu, bayar apa, itu semua sudah disetting. Jam berapa, tanggal berapa, tidak boleh lewat. Nah ini organisasi. Kira-kira apa lagi? Masalah database. Ya, kita yang sempat bocor. Database. Saudara sekalian, database ini adalah kekayaan perusahaan. Inilah kekayaan perusahaan. Kekayaan intelektual, ya, kekayaan informasi. Ya. Karena itu bagi seorang manajemen, seorang manajer, yang sangat mahal adalah informasi. Informasi itulah yang paling mahal bagi Anda. Karena informasi itulah yang menjadi komoditas utama kita di dalam mengambil keputusan, di dalam merencanakan, dalam mengevaluasi. Bagaimana kita mau mengevaluasi kalau tidak ada data? Ya. Bagaimana kita mau membuat perencanaan? Misalnya kita mau menambah produksi, tidak ada data, tidak ada data konsumen, tidak ada data penjualan, tidak bisa. Ya. Jadi data ini penting. Database ini tanpa menyimpan data secara sistematis. Ya. Jadi data elektronik ini penting sekali. Ya. Nah, kira-kira apa lagi? Masalah keamanan. Nah, ini keamanan. Nah, ini yang paling penting ini juga diperhatikan. Keamanan fisik ada satpam. Kita pakai satpam. Satpam jaga di luar situ. Database kita dibobol pakai hacker, pakai cracker. Ya. Uang hilang. Satpam tidak tahu bahwa uang hilang. Oh, tidak ada orang bawa berangkas tadi lewat sini. Masa sih ada uang hilang? Iya, uang hilang bukan dicuri berangkasnya. Dibawa rekeningnya baru uangnya diambil. Ya, data diambil oleh pesaing, oleh macam-macam. Ya, atau data bisa rusak. Ya, kita sudah bikin suatu perencanaan tiba-tiba rusak. Ya, dan sebagainya. Sekalian, tentu masih ada lagi masalah prosedur misalnya, ya, penyesuaian masalah prosedur, SOP, ya. Banyak orang, misalnya pegawai tiba-tiba berubah prosedur. Oh, kenapa tiba-tiba begini? Dulu tidak begini. Ya, sama pelanggan juga begitu. Kenapa begini? Tiba-tiba begini. Dulu tidak begini. Ya dulu. Dulu kalau masih dulu tahun 45 ya dan itu masih ada jalan-jalan. Sekarang tidak ada. Dan itu dulu. Ya.
Jadi saudara sekalian, prosedur juga ini penting. Nah, tentu banyak masalah-masalah ini yang muncul ketika kita sudah menerapkan sistem informasi pada sebuah organisasi atau pada sebuah instansi atau pada sebuah perusahaan, ya. Karena itu kita harus antisipasi, ya. Nah, karena itu kita harus antisipasi supaya intinya masalah-masalah ini, ya, harus kita atasi untuk meningkatkan pertama profit, benefit ini manfaat, produktivitas, ya, profit keuntungan, apalagi produktivitas, kinerja, ya, koordinasi, apalagi interaksi, mobilitas, dan sebagainya. Ini harus lebih besar, ya. Jadi jangan sampai, ya, nah, ini harus lebih besar, ya. Lebih besar pada begini, ya. Ini besar, ini harus sedikit. Tidak mungkin juga ini kita hilangkan sama sekali. Karena itu saudara sekalian, supaya investasi sistem informasi itu punya manfaat, maka kita ukur pada outputnya, ya. Output, di sini output, di sini input, di sini proses, ya. Nah, kira-kira begitu, ya. Jadi kita investasi sistem informasi, nanti akan muncul banyak masalah dalam investasi maupun dalam proses itu, tapi outputnya usahakan kita bisa lebih besar daripada input dan proses yang kita lewati, ya. Sama juga Anda kuliah, ya. Sama juga kita bisnis, sama juga kita kerja, menjual, berdagang, ongkos berapa, biaya berapa, otomatis outputnya harus besar. Anda masuk di sini kuliah, ada biaya, ada waktu, capek-capek ke kampus, itu input, itu proses. Kalau Anda sudah sarjana, semuanya sudah terbayar, ya. Semuanya, kalau Anda cerdas, Anda dapat ilmu semuanya. Oke, saya kira itu aja.